Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Oke, selamat malam. Pas jam 7 teng, saya akan mulai acara ini. Ya, salam sehat untuk semua. Saya harap kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, malam hari ini kita akan mulai lagi. Saya khususnya sudah lama rasanya saya nggak IG live, dan rasanya kalau buat mulai awal-awal kok rasanya masih agak kaku-kaku ya. Malah tadi saya lupa nih gimana cara ngoperasiinnya. Oke, kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Jadi malam hari ini kita akan berbicara mengenai pertolongan pertama pada henti jantung. Nah, kenapa sih tema ini menjadi topik yang kita bicarakan malam hari ini? Karena sebenarnya ini adalah rangkaian dari Atrial Fibrillation Campaign INAHRS 2020. Nah, ini ada pesan sponsor juga nih sedikit ya. Disponsori oleh Kalbe, kemudian Omron, dan Putra Nukarsera. Jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit jantung, khususnya karena pada bulan September ini merupakan Atrial Fibrillation Month. Jadi kita harapkan kita lebih mengenal mengenai gangguan irama listrik jantung. Nah, untuk itu tentunya saya nggak akan bicara sendiri dong. Saya akan berbicara dengan yang lebih ahlinya. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan bos saya, yaitu Kepala Departemen Kardiologi Universitas Padjadjaran, Dr. M. Rizky Akbar, spesialis penyakit jantung konsultan. Nah, mudah-mudahan kayaknya sih udah bergabung ya. Halo Ranti, apa kabar? Kevin, Intan, malam. Gimana nih kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam, Rin. Apa kabar? Alhamdulillah, Dok. Baik, Dok. Gimana, Dok? Sehat, Dok? Alhamdulillah. Rin kayaknya ceria banget nih. Oh iyalah, Dok. Ceria lah, Dok. Udah lama, Dok, nggak IG live, Dok. Alhamdulillah dikasih Oh kesempatan gitu. sama Giki, Dok. Oke, mantep lah kalau gitu. Ya, Dok. Untuk mempersingkat waktu, Dok. Takutnya ini masih banyak, nanti bakalan banyak pertanyaan nih, Dok, dari teman-teman di Oke. sini. Jadi malam hari ini kan kita mau ngomongin tentang pertolongan pertama pada henti jantung, Dok. Sebelumnya, Ya, tadi saya udah perkenalkan dokter ya, Dok, untuk mempersingkat waktu. Nah, ya, kita langsung sip. aja deh, Dok. Sebenarnya henti jantung itu apa sih, Dok? Kadang-kadang kan orang suka nyamain sama serangan jantung ya, Dok. Jadi kira-kira Nah, apa ya, Dok? Henti jantung tuh ya, Dok? ya, kalau henti jantung sih sama seperti kalimatnya ya, henti jantung. Artinya jantungnya benar-benar berhenti. Kalau jantung kan Hmm. biasanya yang normal dia berdenyut, berdetak. Tapi kalau dia henti jantung artinya benar-benar berhenti. Beda sama serangan jantung. Kalau serangan jantung itu artinya ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya, tapi belum tentu jantungnya itu berhenti. Tapi kalau di jantung itu Hmm. jantungnya benar-benar nggak gerak, diem sama sekali. Gitu. Bedanya sama serangan jantung apa, Dok? Itu pasti henti jantung tuh pasti serangan jantung atau gimana, Dok? Karena kan banyak tuh, Dok, kalau Mm-mm. orang henti jantung udah pasti, wah ini pasti serangan jantung nih. Itu tuh sama nggak sih sebetulnya, Dok? Beda. Kalau dia serangan jantung, itu yang terkena adalah pembuluh darah jantungnya. Pembuluh darah jantungnya mengalami sumbatan. Kalau dia dalam kondisi yang lebih buruk, bisa juga menyebabkan henti jantung. Tapi tidak identik bahwa henti jantung sama dengan serangan jantung. Bahwa serangan Hmm. jantung bisa menyebabkan henti jantung, iya, tapi tidak sama. Jadi kalau henti jantung Hmm. itu, kalau kondisinya jantungnya udah lebih buruk, pada saat jantung itu udah nggak bergerak sama sekali, tidak berdenyut, gitu ya, tidak memompa darah, itulah kita sebut sebagai keadaan henti jantung. Gitu ya, Dok. Oh iya, sebelumnya buat teman-teman kalau misalnya ingin bertanya bisa tulis chat di bawah. Nanti mungkin setelah Oke, beberapa pertanyaan nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Nah, Dok, sip. kalau henti jantung itu udah pasti jantung bukan penyebabnya, Dok? Atau misalnya ada penyakit yang lain nggak sih, Dok, yang bikin atau penyebab dari henti jantung itu udah pasti jantung atau enggak, Dok?
Sebetulnya biasanya henti jantung terutama karena adanya gangguan irama jantung yang menyebabkan Hmm. dia kemudian menjadi berhenti. Kalau diibaratkan kayak listrik di rumah lah. Kalau listrik di rumah Hmm. korslet, dia mati, rumahnya jadi gelap gitu. Tapi penyebab dia Hmm. korslet kan bisa macam-macam, bisa dari jantung, bisa bukan jantung. Cuman kebetulan memang penyebab yang paling banyak itu karena masalah di jantung, terutama karena serangan jantung gitu. Tapi tidak selalu Hmm. bahwa penyebab di jantung itu selalu dari jantung. Bisa juga yang lain. Bisa yang lain. Kira-kira apa ya dok? Selain itu dok, karena kan kita selalu mengaitkan kalau henti jantung ini udah pasti jantung deh. Ada Mm-mm. penyebab Mm-mm. yang lainnya nggak sih dok, selain dari Ya, penyebab jantung gitu dok? ya. Misalnya yang ekstrim katakanlah kalau orang tersengat listrik gitu ya. Iya dok. Kalau orang pekerja PLN misalnya, dia lagi benerin kabel listrik tuh. Tiba-tiba dia tersengat listrik gitu. Nah, itu kan juga bisa bikin dalam tanda kutip bisa bikin korslet listrik jantungnya. Itu juga bisa menyebabkan henti jantung. Tapi kondisi-kondisi lain, penyakit-penyakit lain juga bisa sebetulnya gitu. Ya. Kayak misalnya diare ya dok ya. Kalau diare kan Jelas, kontrolin diare, ya. keluar gitu ya dok ya. Mm-mm. Dia juga bisa Betul. ngeganggu listrik jantung misalnya ya dok. Ya, Atau misalnya betul. pneumotoraks bisa juga kali ya dok. Pneumotoraks Bisa, bisa. bisa ya dok ya. Mm-mm. Jadi banyak udara Makanya yang terperangkap. Mm-mm. ya, mungkin kalau tadi misalnya Rin bilang orang diare gitu ya, bisa bikin, makanya harus hati-hati gitu. Bukan hanya karena Hmm. mungkin orangnya jadi kurus kering, airnya keluar semua, tapi ada hal lain yang lebih bahaya, jantungnya bisa tiba-tiba berhenti gitu. Oke dok. Jadi penyebab henti jantung nggak cuma masalah jantung aja. Nah, Ya, sekarang gini betul. dok. Kan henti jantung itu kalau saya baca nih dok dari Hmm, literatur katanya sekitar 70% itu terjadi di luar hmm. rumah sakit. Di Betul. rumah kebanyakan ya dok ya. Dan Hmm. cuma kurang dari 46% itu juga di Amrik dok kalau nggak salah ya dok. Ya, Cuma betul. kurang dari 46% aja deh yang Hmm. bisa ditanganin Hmm. sama tenaga medis. Nah dok, Ya. di sini kira-kira karena ini masalahnya banyak ditemukan di rumah, kira-kira orang Hmm. awam boleh nggak? Atau apa yang bisa dilakukan oleh orang awam kalau kita berhadapan dengan henti jantung dok? Ya, tentu karena kejadiannya kebanyakan justru di luar rumah sakit, di rumah, bahkan tadi seperti Rin bilang ya, Iya dok. harusnya yang nolong pertama orang awam gitu. Karena kan Hmm. nggak ada dokter, nggak ada perawat atau orang medis yang akan ada di setiap rumah. Jadi sebetulnya yang bisa menyelamatkan seseorang kalau dia mengalami henti jantung ada kalau misalnya anggota keluarganya atau orang awam itu bisa dengan segera membantu untuk segera melakukan tindakan resusitasi untuk bisa menyelamatkan atau mempertahankan fungsi jantungnya supaya bisa kembali lagi ke dalam kondisi yang normal gitu. Dan Mm-mm. yang harus diingat bahwa proses ini harus dilakukan dengan cepat gitu. Kita hanya punya waktu yang singkat karena kalau enggak itu kemungkinan dia untuk bisa bertahan hidupnya itu menjadi sangat rendah gitu. Iya dok, saya juga pernah baca katanya kalau Hmm. misalnya per menit aja kita Hmm. delay, katanya si survival atau kelangsungan hidupnya turun 10% ya dok. Jadi kalau Betul, ya, makin lama, makin kemungkinan hidupnya makin kecil. Nah betul. dok, jadi apa sih dok step by stepnya nih dok? Kalau misalnya nih kita ketemu nih dok, ini Hmm. kayaknya anti jantung nih. Kira-kira apa Hmm. nih dok? Karena kan kita mungkin di sini ada orang awam juga, ada dari masyarakat Oke, awam, ada dari teman-teman kita ya, yang dokter juga mungkin ya. dok. Nah kira-kira Heeh. apa dok? Pertama kali ini dok, kalau kita Oke. ketemu nih dok. Ya, saya mungkin mau cerita dulu untuk orang awam ya. Artinya Ya, yang sama sekali dia belum pernah dapat ilmu, belum pernah diajarin gitu ya. Jadi yang pertama kalau ada kecurigaan henti jantung, pasti kita harus yakinkan apakah dia betul nggak henti jantung. Nah, henti jantung Hmm. itu paling gampang lihat pertama ada penurunan kesadaran gitu ya. Artinya dia tidak berespon, kemudian tidak ada pernapasan gitu. Itu juga yang paling gampang. Jadi dia menurun kesadaran secara tiba-tiba, tidak berespon terhadap rangsangan, dan kemudian dia juga tidak ada tanda-tanda bahwa dia bernafas. Nah, kalau itu sudah terpenuhi secara sederhana untuk orang awam, kita bisa bilang bahwa itu adalah keadaan henti jantung.
Nah, berikutnya biasanya yang paling gampang kan kita ingin menentukan nih, saya mau nolong atau enggak nih gitu ya. Mm-mm. Nah, ada prinsip yang biasanya kita suka pakai singkatan ya. Ini singkatannya singkatan dari luar sih bahasa Inggris gitu Mm-mm. ya. Kita belum nemu yang lebih gampang. Singkatannya itu dari ada tulisannya D, Mm-mm. R, S, kemudian C, B, dan A. Jadi DRS, CBA. Jadi DRS D CBA. itu dari danger, ya. Danger itu artinya kita harus menilai situasi. Apakah kalau kita menolong korban, itu kira-kira selamat korban ini bakal selamat dan aman nggak buat kita yang nolong gitu. Karena ada satu Hmm. prinsip bahwa kalau kita menjadi penolong, kita nggak boleh jadi korban berikutnya gitu. Jadi yakinkan dulu situasinya aman gitu ya. Oh, Jangan jadi iya. nambah nambah jadi korban berikutnya gitu. Yang kedua, kalau yakin aman, baru kita cek respon pasien. Yang paling Hmm. gampang kan kita panggil lah ya. Kalau misalnya kita kenal, kita panggil namanya. Kalau misalnya nggak respon, kita tepuk-tepuk gitu ya, guncang-guncang badannya gitu ya sambil dipanggil namanya. Kalau Hmm. tidak ada respon juga, artinya memang ini adalah henti jantung. Kemudian S-nya adalah shout. Shout itu artinya kita berteriak memanggil bantuan. Jadi kalau kita ingin melakukan bantuan pada seseorang, ingin menolong korban, itu sebaiknya jangan sendirian, gitu. Kita harus meminta bantuan Hmm. orang lain, menyampaikan bahwa kita sedang menolong seseorang, dan yang tentu saja yang penting juga kita meminta bantuan supaya orang yang lebih ahli bisa datang, gitu. Nah, itu artinya Hmm. ada danger, menilai situasi aman atau tidak. Danger. R, respons, menilai respon pasien, ya, korban. Kemudian S, ya, berteriak memanggil bantuan. Nah, sesudah itu, kalau untuk orang awam, kalau terpenuhi syarat henti jantungnya yang saya sampaikan tadi di awal, maka yang teman-teman harus lakukan adalah melakukan kompresi. Kompresi itu menekan-nekan dada lah, yang kayak di film tuh orang di ditekan-tekan dadanya. Nah, itulah yang harus dilakukan gitu. Jadi dengan menggunakan dua tangan gitu ya, ditaruh di tengah-tengah dada korban. Kemudian pada saat kita menekan, lengan kita harus tegak lurus. Jadi jangan menekuk di siku. Kemudian dengan berat badan kita justru kita menekan dada korban. Yang harus diingat bahwa menekannya itu ya jangan kayak di film-film ya. Kalau di film-film itu kan kayaknya Heroik ya dok. niat nggak niat gitu ya. Oh Nah, iya, karena ada heroik. syaratnya. Ya, ada syaratnya. Jadi syaratnya yang pertama harus dilakukan 100 sampai 120 kali per menit. Jadi 1 detik itu kurang lebih kita menekan 2 kali. Nah, yang berikutnya kedalamannya adalah sekitar 5 cm gitu. Jadi jangan takut ya. Kadang-kadang mungkin kan kebayang, wah ini saya tekan-tekan bakal patah nggak ya? Nggak usah takut lah ya. Iya Itu dok. cukup lentur sebetulnya walaupun tulang ya. Pasti dokter Rin juga udah nyobainnya cukup lentur lah. Jadi kalau kita tekan dia akan mendesak ke bawah dan yang penting sesudah kita tekan kita harus lepaskan secara sempurna. Jadi intinya yang kita lakukan itu ingin seperti gerakan jantung memompa gitu. Pada saat kita tekan itu kan jantungnya jadi kempis. Darah Hmm. dipompa keluar, pada saat kita lepas jantungnya itu mengembang, itu terisi lagi darah. Kurang lebih itu. Jadi yang dilakukan untuk orang Oke. awam sih kompresi aja terus gitu. Ya, Oke nggak dok. usah mikirin yang lain, nggak usah, aduh saya takut harus beri nafas buatan, nggak usah. Saya harus ngecek-ngecek nadi, nggak usah. Gitu. Pokoknya yang Hmm. penting kompresi aja terus gitu. Ah, Itu mungkin yang sederhananya ya. iya dok. Oke. Dok, sebelumnya nih dok, ini kan karena di sini juga ada yang awam juga ya dok ya. Hmm, Sebelum kita kompresi kan kita harus tentukan dulu dia denyutnya ada atau enggak nih dok. hmm, Nah, hmm. lokasinya di mana dok? Kita harus ngecek nih nadinya ada nggak sih, gitu dok? Ya, ya. Nah itu yang saya tadi sampaikan. Jadi kalau untuk orang awam sekali, kadang-kadang kan sulit ya, karena nggak tahu nih di mana gitu. Yang suka lihat di film-film juga suka salah gitu ya. Jadi sebetulnya dalam kondisi kegawatan itu melakukan pemeriksaan denyut jantung, denyut nadi
itu sebaiknya adalah di daerah leher atau kita sebut di arteri karotis. Jadi kurang lebih kalau saya tunjukkan di sini ya, nah itu dengan 2 jari kita letakkan di sekitar leher, kemudian kita hanya punya waktu antara 5 sampai 10 detik untuk menilai. Kalau misalnya dalam waktu maksimal 10 detik tidak teraba, atau tidak yakin teraba gitu ya, jangan minta tambahan waktu gitu, jangan bentar, nggak boleh gitu ya. Pokoknya kalau udah 10 detik, mau selesai tidak selesai kayak ujian dikumpulkan. Nah ini juga sama, selesai teraba tidak teraba, maka kalau tidak itu langsung kompresi gitu. Tapi memang kenapa beberapa juga menyarankan orang awam nggak usah periksa nadinya, karena ya itu tadi, orang awam kan tidak terbiasa, ya, sehingga kadang-kadang belum tentu dia juga bisa menilai dengan baik. Jadi daripada buang-buang waktu cari-cari nadi gitu ya, lumayanlah 10 detik juga, langsung aja kompresi gitu. Oke, Dok. Dan satu lagi, Dok. Nih, kan tadi kompresi nih, Dok. Nah, itu lokasinya di mana, Dok? Kita kompresi dada itu, Dok. Ada patokannya nggak sih, Dok? Ya, yang gampangnya yang jelas kita kompresinya di daerah tulang dada. Kalau istilah medisnya di tulang sternum gitu ya. Kurang lebih setengah dari pertengahan ke bawah lah gitu ya, dari pertengahan tulang dada ke bawah gitu. Itu yang paling gampang ya. Tapi kalau susah ya udah pokoknya cari di tengahnya, tekan aja di situ, kompresi aja di situ. Iya. Kalau laki mungkin ada sedikit lebih gampang ya, Dok? Karena kan dilihat Betul. putingnya, Dok. Kedua puting Ya. itu ambil tengah-tengahnya di mana? Mungkin gitu ya, Ya, Dok? boleh. Kalau misalnya laki-laki, apalagi yang keker, yang bagus gitu ya. Nah itu, ya yang sterek boleh menempatkan tangannya di antara 2 puting itunya ya. Tapi kalau ibu-ibu jangan sekali-kali, apalagi nenek-nenek gitu ya. Karena mungkin putingnya udah jatuh ke bawah, nanti di perut lagi dikompresinya. Bisa berubah ya, Dok ya? Nah, Oke, ya. Nah, Dok, itu kalau untuk awam, Dok. Nah, tapi ini juga mungkin kita juga mesti tahu, Dok. Untuk kedalamannya tuh gimana, Dok? Dan berapa kali, Dok, itu kompresi itu, Dok? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kedalaman, kalau orang luar sih dalam inci itunya ya, mereka sekitar 2 inci. Tapi kalau kita sih sekitar 5 cm. Ya memang susah sih ya ngukur 5 cm. Tapi artinya kalau kita sudah merasakan bahwa tulang dada itu tertekan ke bawah, cukup dalam gitu ya, saya rasa itu sudah cukup gitu. Karena kalau mengukur kan nggak bisa kita bawa penggaris gitu ya, diukur 5 cm atau enggak. Nah, kecepatannya ya 100 sampai 120 kali per menit. Itu cukup cepat ya. Jadi 1 detik itu kan artinya bisa 1 sampai 2 kali kompresi. Dan jujur aja mungkin itu bikin capek gitu ya. Belum nyampe 1 menit itu udah capek gitu. Kayak kita olahraga ya, Dok ya? Iya, betul. Dok, saya sempat kepikiran tuh, Dok. Berapa kali nih ya, Dok ya? Gimana kita tahu tuh, Dok, dia itu kan katanya kan patokannya 5 sampai 6 cm. Nah, kalau kurang dari 5 cm katanya nggak bagus, karena katanya resikonya kegagalan defibrilasi. Nah, tapi kalau lebih dari 6 cm, wah, bisa resiko fraktur nih, Dok. Betul. Itu kan agak sulit nih, Dok, nentuinnya nih. Kira-kira ada clue-nya nggak sih, Dok? Kira-kira nih, Dok. Ya, atau pengalaman aja, Dok. Kalau saya sih biasanya kalau dia sudah tertekan cukup dalam gitu ya, dan kemudian dia bisa kembali dengan sempurna gitu ya, itu biasanya cukup cukup kurang lebih 5 cm gitu ya. Karena memang kadang-kadang susah menentukan kayak kalau terlalu seperti tadi terlalu kurang dalam, artinya jantungnya tidak terkompresi, darahnya nggak bisa keluar dari jantung. Kalau tapi terlalu dalam, jantungnya terkompresi terlalu dalam, ya fraktur, gitu. Itu memang perlu feel gitu ya. Tapi intinya prinsipnya jangan takut untuk melakukan kompresi yang cukup dalam. Karena biasanya kalau yang baru
ya yang baru itu biasanya kayak malu-malu gitu ya, mau nekan ya, takut Enggak. karena serba ketakutan itu. Tapi kalau dia sudah pede, yakin, tekan aja lah gitu. Ya, Ah, jangan jangan ragu untuk menekan karena dia cukup, saya sih bilangnya cukup lentur ya, bahwa walaupun dia tulang tapi dia cukup lentur sebetulnya ya. gitu. Ya dok. Dan biasanya mungkin kalau lebih kan kecepatannya itu kan 120 kali per menit ya dok ya. Betul. 20 pasti nggak akan nyampe 6 cm kali ya dok. Nggak akan Enggak. Ya, betul. kalau misalnya karena cepat gitu ya, kalau dalam nggak akan nyampe. Kalau terlalu dalam juga artinya dia butuh waktu untuk recoil atau kembali ke posisi awalnya juga lebih lama, itu nanti target kecepatannya nggak bisa tercapai gitu. Iya dok. Nah dok, kalau misalnya nih terjadi fraktur nih dok, pas kita Mhm, lagi kompresi mhm, nih, gitu dok. Waduh, itu mhm. kita terusin atau gimana tuh dok? Karena kan jujur aja ya dok, Ya, pengalaman saya dok, kompresi dok. Kalau awal kan semangat dok, abis kita tes nih dok, wah ya, semangat, ya, waduh, toto aja, astagfirullahaladzim. Nih saya harus ngapain nih dok? Saya terusin aja ya. atau gimana dok? Itu adalah satu isu yang selalu hangat diperbincangkan gitu ya. Karena kan katanya namanya tulang ada resiko fraktur dong gitu ya. Apalagi kalau membayangkan orang yang nolongnya tinggi besar katanya ya, berat gitu ya. Nah, Dok. prinsipnya katanya tetap kita lanjutkan Hmm. gitu. Jadi selama mungkin frakturnya bukan pada posisi yang berbahaya, itu biasanya kita masih ada kans untuk tetap melanjutkan gitu. Oke. Kecuali kalau mungkin kelihatan misalnya frakturnya jadi fraktur terbuka, tulangnya nusuk keluar atau tulangnya frakturnya terutama di daerah jantung, resiko dia menyebabkan kerusakan pada jantung, tentu kita akan hentikan. Tetapi kalau dia frakturnya bukan di posisi-posisi yang membahayakan, itu pada prinsipnya boleh dilanjutkan. Jadi kesimpulannya nggak usah takut lah ya dok ya, karena Nggak resiko usah takut, ya, untuk kemungkinan kematian gitu ya dok, kalau misalnya kompresi ya, kematian itu kan kecil sebetulnya ya dok ya. ya, betul. Nah dok, kemudian kalau misalnya kita sudah melakukan kompresi dok, Hmm. kapan kita mulai putuskan untuk memberhentikan kompresi kita dok? Karena ini juga ada pertanyaan dari Nurul melanjutkan Ah, pertanyaan dok. Jadi kapan hmm. timing kita nih harus memberhentikan kompresi dok? Oke. Nah, kalau untuk orang awam, ya, seperti tadi bilang, jangankan untuk orang awam sebetulnya, untuk tenaga medis yang tidak terbiasa pun, melakukan kompresi itu melelahkan. Jadi pertama, kalau yang menolong itu sudah capek, kecapean nih, ya udah berhenti aja gitu. Kalau memungkinkan ada yang menukar, mengganti, boleh diganti. Jadi misalnya ada beberapa orang di situ, itu kita gantian gitu ya. Tapi sebaiknya satu penolong itu melakukan kompresi sekitar 2 menit. Nanti setelah 2 menit, ganti orang, 2 menit, ganti orang, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi kalau penolong udah kecapean, boleh berhenti. Yang kedua adalah, seperti yang saya tadi bilang, kalau kita menolong kan kita harus minta bantuan nih, ya, sama yang lebih ahli. Maka pada saat tenaga medis atau orang yang lebih ahli datang, mengambil alih, maka kita boleh berhenti. Yang ketiga adalah kalau memang sudah ada tanda-tanda kematian yang jelas. Ya udah, kalau misalnya kita sudah melakukan tindakan, kemudian setelah sekian lama tidak menunjukkan respon, itu kita boleh hentikan. Gitu. Jadi itu yang paling umum lah untuk orang awam ya. Jadi capek boleh berhenti. Jadi jangan, sekali lagi jangan ngoyo gitu ya. Aduh, saya pokoknya pengen menolong orang ini, terus dianya juga nanti jadi korban gitu ya. Nah, itu nggak perlu. Jadi capek boleh berhenti. Kalau ada orang yang lebih ahli, penolong boleh berhenti. Kalau memang sudah ada tanda-tanda bahwa ini meninggal, ya udah berhenti aja. Ngapain juga orang meninggal di kompak-kompak ya gitu. Oke. Oke dok. Nah itu kan tadi kita berbicara untuk orang awam nih dok. Kalau Hmm, hmm, medis dok, ada bedanya nggak dok? Pertama untuk kompres apa untuk melakukan CPR dok. Mungkin ini agak lebih dalam lagi ya dok. Kalau untuk medis dok. hmm, Kira-kira gimana hmm. nih?
Tadi kan kalau kita Ya. ngomong kompresinya, kalau ini untuk orang medis, untuk karena teman-teman kita banyak yang medis nih dok. Ya, kalau untuk orang medis tentu dia kemampuan medis dia harus digunakan. Kenapa? Dengan menggunakan kemampuan medis itu, dia akan mampu melakukan proses resusitasi dengan lebih baik, sehingga kans korban juga menjadi lebih besar. Yang pertama tadi di awal, tentu kalau orang medis kan bisa menentukan nadi ya. Nah, kalau nadinya diraba sama tetap waktunya 10 detik. Kalau nadinya ada, artinya jangan dikompresi, gitu ya. Artinya fungsi jantungnya masih berdenyut tuh, jadi nggak perlu dikompresi. Yang kedua, kalau misalnya memang dia tidak ada, baru dikompresi, gitu ya. Nah, biasanya kita juga menilai nafasnya. Kalau nafasnya memang bagus, ya itu juga biasanya artinya secara umum oke, gitu ya. Nah, tapi kalau nafasnya nggak bagus, ya, nah itu baru kita boleh berikan bantuan nafas, gitu, supaya nafasnya menjadi lebih adekuat. Biasa kita berikan bantuan nafas dengan sebanyak 10 kali per menit. Jadi kurang lebih setiap 5-6 detik itu kita berikan bantuan nafas. Kurang lebih seperti itu. Nanti juga pada saat kita sudah melakukan tindakan, maka penilaian-penilaian berikutnya bagi orang medis tentu akan lebih spesifik gitu ya. Setelah 2 menit gitu ya, kita misalnya menentukan dengan look, listen, and feel gitu ya, ada nafasnya atau tidak. Kalau nanti datang alat AED juga atau alat David, tentu kalau tenaga medis dia bisa melakukan defibrilasi dan lain-lain. Jadi untuk tenaga medis tentu akan lebih banyak tugasnya, lebih spesifik, lebih khusus, tapi dengan harapan juga bahwa pasiennya bisa memiliki kans untuk bertahan hidup lebih baik tentu. Gitu. Iya dok. Dok, ini disambil aja dok. Ini karena sudah Boleh. ada dok. Oke, ya. Dok, apakah orang awam boleh memberikan sorbit di bawah lidah untuk orang yang mengalami serangan jantung atau henti jantung dok? Pada prinsipnya sebetulnya pemberian obat kan harus atas ada indikasi ya. Tapi kalau pertanyaan apakah orang awam boleh memberikan, kalau dia memang tahu bahwa yang pasien yang akan dia berikannya itu memang biasa menggunakan itu boleh. Bahkan saya biasanya mengedukasi gitu. Jadi kalau misalnya ada keluarga, ada satu pasien jantung ya, pasien yang kemungkinan suka ada keluhan nyeri dada atau angina, maka saya biasanya edukasi seluruh keluarganya. Saya kasih tahu anaknya, saya kasih istrinya gitu ya. Kalau misalnya bapaknya nanti serangan atau mengeluh nyeri dada, tolong obat ini diberikan gitu. Jadi sebetulnya orang awam boleh memberikan, tentu dia harus tahu cara yang benar gitu, dan tentu saja harus tahu indikasi kapan dia berikan. Iya dok. Ya, dan terutama kalau henti jantung gitu dok. Kalau henti jantung kan tensinya nggak keraba mungkin ya. Kalau dikasih nitrat, karena tambah turun ya dok. Nah makanya harus bisa membedakan apakah ini serangan jantung, apakah ini henti jantung. Kalau henti jantung ya dikasih nitrat nggak ada responnya juga. Tapi kalau dia serangan jantung, keluhannya adalah nyeri dada, rasa berat, nah dikasih nitrat oke. Tapi kalau udah jantungnya berhenti, mau dikasih nitrat 1 trip juga mungkin nggak akan ada responnya ya. Oke. Ngaruh ya dok. Nggak ngaruh. Dok, ini ada pertanyaan nih dok dari Aan nih dok. Bagus banget nih pertanyaannya. Dok, kalau misalnya ibu hamil, RJP-nya gimana nih dok? Ya, Ada sebenarnya beda untuk ibu ada bedanya. Jadi memang melakukan RJP pada ibu hamil itu ada sedikit perbedaan gitu ya dibandingkan dengan yang normal, karena kan ada bayinya gitu. Jadi harus diposisikan dulu bayinya seperti apa, kemudian dilakukan RJP. Secara spesifik memang terus terang saya agak kurang hafal gitu ya untuk yang ibu hamil, karena terus terang jarang melakukan gitu ya. Tapi memang ada perbedaan. Jadi prinsip-prinsip yang biasa kita lakukan pada RJP yang secara umum, itu ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan pada ibu hamil. Gitu. Itu mungkin yang itu. Misalnya apa ya dok?
Kalau untuk kompresi kan kita sama aja sebetulnya ya dok. Ya, ya, tapi harus diingat bahwa itu ada janinnya gitu. Biasanya itu ada posisi tertentu ya, posisinya itu harus agak miring gitu. Ah, Jadi kalau yang orang awam itu kan biasanya pada posisi terlentang yang datar ya. Tetapi pada ibu hamil itu dia harus agak sedikit dimiringkan gitu karena ini berkaitan dengan posisi plasenta dengan lain-lain sehingga berkaitan dengan suplai darah, suplai oksigen dari ibu ke janin gitu. Karena mungkin tujuannya kan walaupun kita biasanya akan mengutamakan ibu, tetapi tentu saja kalau kita bisa selamatkan dua-duanya tentu itu lebih baik gitu. Makanya memang ada beberapa posisi yang secara spesifik dikhususkan harus dilakukan pada resusitasi yang dilakukan pada ibu hamil. ya dok. Ini melanjutkan lagi dok. Ini pertanyaan juga bagus nih dok. Nailih, kalau untuk RJP pada bayi atau balita, apakah sama nggak dok dengan orang dewasa? Ya, kalau prinsipnya sama sebetulnya ya. Tapi harus diingat, bayi itu kan kecil gitu ya. Nah, jadi jangan pakai tangan seperti kita meng-RJP orang dewasa. Biasanya kalau untuk bayi itu yang dipakai adalah dua ibu jari gitu ya, ibu jari tangan kanan dan tangan kiri diletakkan di bagian dada. Kemudian sesudah itu atau dengan menggunakan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah gitu. Jadi dengan jari ini atau seperti ini gitu ya. Jadi jangan menggunakan seperti telapak tangan seperti kita mengkompresi orang dewasa gitu. Nanti itu bisa remuk redam gitu ya badannya. Jadi harus hanya menggunakan jari, dua ibu jari, atau dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah gitu. Itu prinsip yang itu. Dan hati-hati juga biasanya kalau bayi sama anak kalau mengukur nadinya itu biasanya bukan di nadi yang di leher gitu ya, tapi nadi yang di lengan dan nadi yang di kaki ya. Harus diingat bahwa leher bayi itu pendek ya, tangan kita gede gitu. Kalau nanti menekan-nekan daerah leher, bukannya selamat bayinya malah lewat gitu ya. Gitu. Jadi hati-hati. Ada beberapa prinsip yang berbeda ya antara resusitasi pada dewasa dan bayi. Gitu. Iya dok. Kalau untuk jumlah kompresinya sama nggak sih dok? Untuk bayi balita gitu dok? Dibandingkan yang orang dewasa? Itunya sama. Kalau bayi itu tergantung bayi dan pediatrik ya, itu tergantung apakah dia satu penolong atau dua penolong. Gitu ya. Biasanya kalau ada itu 30 kali kompresi, 2 kali bantuan nafas, atau kalau dia berdua itu 15 kali kompresi kemudian 1 kali nafas gitu. Jadi ada 32 atau 15-1. Ya dok. Saya punya pengalaman dok. Ini cuma intermezzo sedikit aja dok. Kompresi dok, pulsasi. Saya pulsasi juga yang sebelah sini dok. Jadi saya pulsasinya dua-dua dok. Pastinya udah mulai dok. Cuma satu doang ya. Iya. Jadi kalau mau mengecek gitu ya, salah satu aja gitu, nggak usah dua-dua. Dan nggak usah kalau misalnya rame-rame yang satu ngecek di kanan, satu ngecek di kiri, nggak usah. Seorang aja yang melakukan, tapi lakukan dengan baik gitu. Oh iya dok. Oh dok, ini kebetulan ada Riri juga di sini dok. Ada banyak teman-teman. Okay. Dok. Halo. Dok, lagi nih dok, pertanyaan dok. Mengingat dalam kondisi COVID dok. Pertanyaan menyambung tadi pertanyaan dari siapa nih tadi ya? Bentar dok. Nah, dari Ria. Dengan kondisi COVID seperti ini dok, kan kita jelas selalu social distancing dok. Sedangkan kita dalam CPR itu bantuan hidup dasar itu ada kita harus memberikan pernafasan. Nah, mana nih dok untuk napas buatan? Ini masih diperbolehkan nggak nih dok di kondisi pandemik seperti ini dok? Ya, kalau orang awam kan nggak perlu pakai nafas buatan. Itu prinsip yang itu ya. Tapi kalaupun dia petugas medis,
yang harus diingat adalah tentu harus pakai APD dulu, gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan bantuan terhadap korban, harus pakai APD. Kalau orang awam minimal dia harus pakai masker, gitu ya. Masker, kemudian sebaiknya pakai sarung tangan. Nah, karena ini adalah COVID itu biasanya aerosol, gitu ya. Ada kemungkinan kan, walaupun pasiennya tidak bernafas, ya mungkin adalah di saluran nafasnya masih ada, dan pada saat kita kompresi kemungkinan bisa keluar. Itu disarankan bahwa korban itu dipakaikan masker, gitu. Jadi pada saat kita melakukan resusitasi, melakukan kompresi, selain penolongnya juga menggunakan APD, si korbannya juga dipakaikan masker, gitu. Nah, mengenai apakah boleh melakukan pernapasan buatan, sejauh ini sebetulnya kalaupun dalam kondisi biasa, itu kan kita sudah tidak rekomendasikan lagi yang kontak langsung mulut dengan mulut, gitu ya, antara penolong dengan korban, itu kita sudah tidak lagi merekomendasikan. Yang direkomendasikan dalam kondisi biasa pun adalah harus ada device, ada alat. Paling tidak itu biasanya ada semacam pelapis gitu ya, yang menjadi barrier gitu antara penolong dengan korban. Nah, pada kondisi yang seperti ini pun, pada kondisi COVID sekarang ini, buat tenaga kesehatan pun, memang itu kita sarankan juga tidak melakukan, apalagi mouth to mouth itu, apalagi tanpa barrier ya. Bahkan kalau biasanya kita melakukan dengan pakai valve, itu biasanya kita sarankan pakai yang non valve itunya untuk untuk bagging itunya. Jadi ada beberapa modifikasi yang harus dilakukan kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien yang diduga COVID lah gitu ya. Baik dok. Dok, kalau misalnya kita di jalan nih dok, kita mungkin kita cuma membawa masker saja. Itu kalau untuk kompresi masih aman nggak dok? Cuma masker. Kalau masuk, kalau pakai masker, mungkin maskernya harus double ya. Kalau kayak sekarang maskernya harus double, dan sebaiknya sekali lagi korbannya juga dimaskerin, gitu ya. Pakai masker. Masker ini ya, bukan masker muka gitu. Bukan masker. Dok. Iya. Pakai masker penutup ini ya gitu. Oke. Ya dok. Ini dok, sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan, tapi sedikit keluar dari konteks apa yang kita bicarakan. Tapi kalau nggak tanya, kasihan juga ini dok. Boleh nggak dok? Ini tentang jantung sebetulnya dok. Ini kayaknya karena pertanyaan Ratih nih. Jadi Tia nih ya, ingin bertanya. Kalau misalnya ada orang nyeri dada sebelah kiri menjalar ke punggung, apakah pasien tersebut mengalami serangan jantung? Kemudian apakah penanganan pertamanya, kemudian apa penanganan untuk pasien ini dok? Mungkin gitu dok. Ini serangan. Ya, mungkin kalau pertanyaan apakah ini serangan jantung, boleh dibilang memang salah satu gejala nyeri dada yang cukup khas adalah nyeri di dada sebelah kiri, ya, disertai dengan adanya penjalaran, salah satunya adalah ke punggung, gitu ya. Nah, nyerinya seperti apa? Biasanya nyerinya seperti ditekan, seperti dihimpit benda berat, gitu ya. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti itu, maka sebaiknya kita langsung curiga, jangan-jangan orang ini mengalami serangan jantung, gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kalau untuk orang awam memang agak sulit gitu ya, karena nggak punya alat, nggak punya obat gitu ya. Tapi kalau memang pasien ini sebetulnya sudah diketahui adalah pasien penyakit jantung, sudah biasa minum obat, tapi kemudian dia timbul lagi keluhan seperti itu, maka boleh diberikan obat di bawah lidah. Tapi yang penting, apalagi kalau ada tanda-tanda yang lain, ada keringat dingin, ada mual, muntah, cepat-cepat aja bawa ke rumah sakit gitu ya. Bawanya ke rumah sakit ya, jangan ke dokter. Dokter juga kadang-kadang nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya, karena perlu tindakan khusus gitu. Jadi sebaiknya dibawanya ke rumah sakit. Gitu. Iya dok. Oke.
Ini menyambung lagi nih dok, dari Rita dok. Kalau pasiennya sudah dapat terapi rutin nitrokapretad 2 kali 2,5 gram, pada saat nyeri dada boleh diberikan ekstra isosorbit dinitrat lagi nggak dok? Boleh, boleh. Jadi walaupun sudah ada obat anti angina gitu ya, yang lain golongan nitrat juga, kalau memang itu boleh diberikan lagi. Gitu. Ya dok, ini tadi pertanyaan dari siapa nih? Viva kayaknya udah dijawab tadi, isosorbit tidak boleh diberikan pada pasien yang tensinya rendah. Satu lagi dok, keluar dari konteks ini sebetulnya dok, tapi kasihan juga kalau nggak menjawab ya dok ya. Oke. Sophia Oktariani ini ingin bertanya dok, kalau misalnya dengan aritmia, kemudian obat rutinnya adalah bisoprolol 1 kali sehari, bisa vaksin nggak dok? Aman nggak nih? Nah ini pertanyaan yang, aduh sering banget nih dok, ditanyain. Saya Oke. bilang, aman nggak sih buat vaksin? Gimana tuh dok? Ya. Jadi sebetulnya kalau khusus untuk aritmia ya, kalau aritmianya terkontrol dan bukan aritmia yang membahayakan, itu tidak menjadi kontraindikasi untuk dilakukan vaksin. Jadi boleh-boleh aja, apalagi kalau dengan minum bisoprolol, aritmianya terkontrol, nggak pernah ada keluhan, nggak pernah, atau jarang-jarang lah ya. Kalau misalnya cukup lama tidak pernah muncul keluhannya, itu aman untuk dilakukan vaksinasi. Jadi jangan takut. Nah, kecuali kalau misalnya dalam beberapa waktu terakhir, seminggu terakhir, atau sebulan terakhir, itu sering sekali muncul keluhannya gitu ya, bahkan mengganggu dan tidak terkontrol dengan obat yang sudah biasa diminum. Nah, itu mungkin sebaiknya ditunda untuk divaksinnya, kemudian dikonsulkan ulang dulu gitu ya. Nah, nanti biasanya kita akan evaluasi ulang, mungkin kita sesuaikan lagi obatnya, dan pada saat nanti kondisinya sudah stabil, itu nggak jadi masalah untuk divaksin. Iya dok. Oh iya, ini buat teman-teman kalau pengen tahu mengenai vaksin dan penyakit jantung, sebenarnya ini sempat kita bahas di Bahas ya. Kalau misalnya ada yang ingin tahu lebih dalam, mungkin bisa follow akun edukasi edukasi lah kalau saya jadi lupa ya dok. Edukasi apa dok? Akun Lupa. edukasi, lo kok lupa ya? Oh edukasi jantung. Astagfirullahalazim dok. Ini oh iya, edukasi jantung sehat ya. Oke. Oh ya, karena di situ banyak banget informasi-informasi mengenai penyakit jantung, apalagi terkait masalah vaksin, mungkin bisa lagi lebih detail lagi. Nah, kalau sekarang mungkin kita fokus untuk bantuan pertolongan bantuan dasar dulu nih pada pasien henti jantung ya. Ya. Oke, ada lagi nih pertanyaan nih dok. Riri dok mau ngasihin rendang dok. Alhamdulillah. Kata dokter Riri. Oh iya dok. Ini pertanyaan bagus sekali dok. Dari Fatihatul. Fatihatul. Ini Firdaus ya dok. Fatihatul nih ya. Iya betul. Ini resisten kita dok. Kalau misalnya RJP ternyata apakah RJP itu bisa dihentikan jika terjadi mati batang otak? Dan tanda-tandanya seperti apa nih dok? Kalau terjadi mati batang otak dok? Bagus nih. Ya, kalau mati batang otak sih ya udah ngapain lagi dipertahankan gitu ya. Biasa kalau mati batang otak bahkan kita suka melakukan apa yang disebut DNR, do not resuscitate. Jadi kalau sudah yakin bahwa pasien ini mengalami mati batang otak, biasanya kita udah lagi nggak melakukan resusitasi. Karena kalaupun kita bisa mempertahankan fungsi jantungnya, fungsi yang lainnya sudah tidak akan bisa kembali dengan baik. Atau kita sebutnya dalam keadaan vegetatif gitu ya. Banyak untuk menentukan itu biasanya kita perlu konsultasi dengan teman sejawat neurologi gitu ya. Nggak boleh kita menentukan sendiri bahwa ini kita bilang bahwa ini adalah mati batang otak, maka kita perlu konsultasi
dengan teman-teman teman-teman neurologi gitu ya. Tapi beberapa tanda yang menunjukkan ke arah kematian atau respon neurologis yang negatif, ya mulai dari misalnya rangsang cahaya, rangsang terhadap kornea, rangsang oculovestibular, dan lain-lain, itu bisa menunjukkan bahwa ini sebetulnya tidak lagi berespon terhadap apa yang kita lakukan gitu. Baik dok. Ya. Dok, ini gara-gara saya tadi lupa edukasi jantung sehat dok. Langsung dok, ini residen nulis dok. Edukasi jantung sehat. Apa? Maaf, saya lupa. Gitu. Itu dikasih bocoran. Dok, langsung dok. Kan nggak bisa bilang dok. Dok, lagi dok. Satu dok. Mungkin yang perlu teman-teman tahu gitu ya dok ya. Kalau misalnya ini dok, hal-hal perlu hal apa aja dok yang bisa kita evaluasi lebih lanjut pada pasien dengan henti jantung karena dapat menjadi etiologi dari henti jantung itu sendiri dok. Ya, sebetulnya. Ya, kalau untuk tenaga medis biasanya pada saat kita mengevaluasi henti jantung itu kita harus mencari yang disebut dengan 5H dan 5T gitu ya. Itu yang kita anggap paling sering bisa menjadi penyebab henti jantung. 5H itu termasuk hipoksia, hipotermi gitu ya, hidrogen ion artinya ada asidosis ya. Kemudian kalau yang T-nya itu bisa tamponade, bisa trombosis di pembuluh koroner, trombosis di paru-paru, gitu ya, bisa apalagi yang dua itu. Nah itu biasanya kita akan evaluasi ke 10 penyebab itu untuk mencari kira-kira mana sih yang menjadi penyebab gitu ya. Misalnya hipovolum bisa juga gitu ya. Kayak gitu-gitulah, hipotermi gitu ya, bisa juga gitu. Nah, itu kita biasanya akan tentukan kira-kira mana sih di antara sekian banyak itu yang bisa menjadi penyebab yang paling mungkin gitu biasanya. Ya, jadi kita perlu evaluasi 5T, hipotermi, hipovolemi, hipoksia, Ya, hidrogen ion, hidrogen ion itu asidosis ya maksudnya. hiper atau hipokalemi, hipotermi. Iya, betul. Kayaknya itu mungkin toksin, tamponade jantung, Toksin, betul. tension pneumotorak, trombosis koroner, dan trombosis pulmonal. Dok, melanjutkan nih dok, ini yang penting banget nih dok, untuk nama Wandi dok. Di bandara pernah lihat ada alat kejut jantung otomatis atau AED. Orang awam nggak ini dok? Ya, sebetulnya yang dipasang di bandara, di tempat-tempat umum yang ada tulisan AED atau ada tanda halilintar gitu ya, itu justru ditujukannya untuk orang awam gitu. Jadi kenapa? Karena kalau orang medis mungkin akan pakai alat yang lebih canggih lah ya, yang lebih advance. Tapi itu alat-alat yang disediakan di tempat-tempat umum itu memang ditujukan untuk orang awam. Karena apa? Karena alat itu sangat mudah mengoperasikannya. Gitu ya. Ini prinsipnya sama seperti kejut listrik yang ada di rumah sakit ya, tapi dalam bentuk yang jauh lebih sederhana dengan pengoperasiannya juga sederhana. Sederhananya apa? Tinggal dibuka alatnya ya, diambil dari tempatnya. Biasanya kalau saya lihat mungkin bisa jadi harus dipecahkan kacanya gitu ya. Diambil alatnya, kemudian dibuka. Beberapa alat bahkan begitu dia dibuka, dia akan otomatis menyala on gitu. Tapi beberapa ada yang harus dinyalakan tombol on off-nya. Nah, sesudah itu semua yang harus dilakukan oleh penolong itu akan ada instruksinya secara ada yang disampaikan, ada dalam bentuk suara gitu. Jadi misalnya yang umumnya kebanyakan sih masih pakai bahasa Inggris ya, tapi beberapa yang sudah ada dalam bahasa Indonesia misalnya lepaskan pakaian pasien itu biasanya mereka menginformasikannya dua kali gitu. Jadi memberi kesempatan, pokoknya orang awam tinggal ngikutin aja apa yang disuruh gitu ya. Nanti misalnya menjauh dari pasien gitu ya. Nah, pokoknya ikutin aja gitu ya, jangan membantah apa yang disuruh mesin gitu ya. Nah, nanti itu dia akan bekerja secara otomatis. Ya dok. Dok, satu lagi aja nih dok. Kalau di luar
kan ada 911 nih dok. Kalau di Hmm. Indonesia call centernya apa ya dok? 119. 119. Ini pertanyaan dok, mengingatkan saya sebetulnya dok untuk pertanyaan ini dok. Oke dok, hubung masalah waktu nih dok, sebenarnya masih ada beberapa yang mau kita omongin lagi dok. Memang seru sih kalau Oke. ngomongin jantung ya dok. Dan pertanyaan juga sepertinya juga cukup banyak dok. Ini juga ada beberapa Oke. saya sebenarnya. Dan juga ada pertanyaan di luar dari masalah henti jantung juga ada. Cuma karena waktu dok. Iya. Jadi kita mungkin akhiri aja dok sebelum nanti waktunya kan waktu cuma 60 menit dok. Kira-kira kesimpulannya apa nih dok dari apa yang kita omongin malam hari ini dok? Ya, satu prinsip adalah bahwa sebagian besar kejadian henti jantung itu terjadi di luar rumah sakit, gitu ya. Dan orang awam itu punya peran yang sangat penting untuk bisa menyelamatkan seseorang, gitu ya. Karena apa? Karena orang yang diberikan bantuan resusitasi itu kemungkinan hidupnya naik 2-3 kali dibandingkan orang yang tidak mendapatkan bantuan resusitasi. Dan memang masyarakat perlu berlatih, gitu ya, supaya mereka bisa sewaktu-waktu kalau kejadian itu bisa melakukan pertolongan dengan cepat dan tepat. Mungkin itu, Rin. Ya, baik dok. Aduh dok, terima kasih banyak ya dok. Aduh luar biasa. Sama-sama, Rin. Banyak yang bisa kita dapati untuk malam ini dok. Banyak banget ilmunya dok untuk kita semua. Terima kasih banyak Dokter Rizky. Sama-sama, Rin. Ya, buat teman-teman yang udah antusias banget buat ngikutin IG Live malam hari ini, terima kasih sekali. Di sini banyak teman-teman saya nggak bisa saya omongin satu-satu karena banyak banget. Karena kalau saya bersay hi Temen Rin semua itu. ilmu dari Temen dan fans ya, Rin ya. salah, dok. Teman-teman dok. Terima kasih Dokter Rizky. Mudah-mudahan Oke, sama-sama, Rin. ya dok, mudah-mudahan sehat. Amin. Ya. Dan ini ada pesan sedikit ini, jangan sampai lupa katanya dok. Kalau buat teman-teman yang pengen tahu mengenai penyakit jantung lebih dalam, kita memang beberapa dalam minggu-minggu ini kita akan mengadakan IG Live setiap minggunya. Jadi pantau terus nih, kalau bisa follow akun Edukasi Jantung Sehat. Di situ ada banyak tuh nanti bakalan ilmu-ilmu yang bisa didengar dari pakar-pakarnya nih. Kemudian juga jangan lupa katanya ini acara puncaknya adalah webinar Zoom di minggu kedua pada bulan September. Dan juga jangan lupa juga nih tanggal 28 Agustus hari Sabtu juga ada IG Live yang nggak kalah seru banget nih. Pingsan dan hubungannya dengan penyakit jantung. Mungkin itu aja. Aduh Dokter Rizky nuhun pisan dok. Terima kasih banyak dok. Sama-sama, Rin. Sip. Sehat-sehat juga buat teman-teman, sehat-sehat juga buat panitia. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu sehat, selalu stay safe. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.